wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi tentang kebijakan program penanggulangan kanker leher rahim dan kanker payudara. Bisa dilihat materinya, Bapak Ibu peserta? Sudah. Baik. Bisa dong. Bisa dok. Ya, baik. Bisa dok. Ya. Jadi setelah kegiatan ini, setelah materi ini, paling tidak para peserta pelatihan bisa mampu memahami kebijakan program penanggulangan kanker leher rahim dan kanker payudara yang memang sempat terlupakan ya. Sebenarnya ini menjadi program yang harusnya ya selama masih menjadi petugas kesehatan dan diberi tanggung jawab oleh pimpinan untuk melaksanakan program ini, dan ini tetap harus dilaksanakan. Dan ini seperti program-program yang lain yang di kesehatan ibu dan anak itu kan berjalan setiap saat tanpa misalnya harus ada arahan maupun ada instruksi, tapi jadi program ini memang betul-betul sempat terlupakan, apalagi semenjak pandemi COVID, betul-betul tidak ada mungkin konsultasi tatap muka dari pasien, sehingga menyebabkan cakupan IFA kita untuk Sulawesi Tenggara sangat menurun. Jadi kita bisa nanti tahu seperti apa situasi dan masalah kanker payudara dan bagaimana strategi kita nantinya untuk program ini dan kegiatan-kegiatan apa yang menjadi pokok penanggulangan kanker leher rahim dan kanker payudara. Kita tahu bahwa kanker ini menjadi faktor risiko sepertiga kematian kanker berkaitan dengan faktor risiko obesitas, merokok, ya, kurang makan buah, kurang aktivitas fisik, dan ini merupakan infeksi dan banyak terjadi obesitas, ini diet, sehingga lingkungan juga mempengaruhi. Ini beberapa terkait kanker, ya, beberapa tipe kanker dan angka kematian kanker di distribusi di negara maju dan sedang berkembang. Kita melihat negara-negara berkembang lebih banyak kasusnya ya nantinya, karena memang pola hidup kita masih tidak sehat ya. Ada salah satu artikel Indonesia paling tinggi yang malas jalan kaki ya. Mungkin kita bercermin pada diri kita sendiri masing-masing, karena sekarang lebih banyak bisa menggunakan kendaraan sehingga kita malas untuk melakukan jalan kaki yang mungkin jaraknya tidak sampai dari 500 meter. Kadang-kadang kita sendiri pun tidak ingin melakukan itu ya. Nah, untuk kanker serviks ini ya kita lihat cukup tinggi kasusnya ya di Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang ada di Asia ya. Nah ini, jadi ketersediaan informasi, sumber daya deteksi, diagnosis dini, serta pengobatan dan kepedulian masyarakat. Sehingga ini menjadi tingginya angka kejadian dan tingginya juga kematian. Jadi artinya masih banyak masyarakat yang masih belum mau untuk memeriksakan lebih dini tentang kesehatannya, terutama kesehatan reproduksi. Jangankan masyarakat, saya masih melihat beberapa petugas kesehatan pun masih ketakutan ketika jangan kita periksakan diri, nanti kita tahu kita stres ya, dan seperti itu. Jadi untuk ini memang mau tidak mau sebuah petugas kesehatan sendiri harus mempunyai kesadaran sehingga bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Dan faktanya memang kanker payudara merupakan kanker terbanyak dengan prognosis yang baik bila ditemukan secara dini. Kanker serviks juga urutan kelima kanker. Nah, proyeksi penetapan angka kematian di negara berkembang jauh lebih tinggi dari negara maju. Dan memang karena itu keterlambatan mendeteksi angka kejadian kanker ini, sehingga sudah menjadi stadium lanjut, ada gejala baru mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah ini untuk kanker serviks ya harusnya
kalau kita bisa lebih nih deteksi itu akan lebih baik hasilnya daripada setelah nanti terlambat melakukan deteksi. Nah ini, ketika kita temukan dalam dalam stadium 1 atau 2, mungkin kita lebih bisa menyelamatkan 9 orang daripada kita menemukan dalam stadium 4 hanya 1 yang diselamatkan ya. Memang betul-betul ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tugas kesehatan, bisa deteksi, bisa memotivasi masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan reproduksi utama, payudara, dan kanker mulut rahim. Nah, ini beberapa upaya pencegahan kanker kita ya, seperti memang menjadi faktor risiko di kanker itu seperti itu sendiri menjadi pola hidup masyarakat kita yang mungkin tidak sehat ya. Bisa dengan nantinya diberikan imunisasi HPV misalnya jika diketahui bahwa kondisi mulut rahim penderita atau pasien itu dalam kondisi baik sehingga bisa diberikan imunisasi seperti juga imunisasi hepatitis ya. Nah, 10 kanker yang terbanyak itu masih didominasi oleh kanker payudara, kemudian kanker mulut rahim, paru, kanker usus besar, prostat, ovarium, nasofaring, dan leukemia. Jadi memang yang paling sangat membebani biaya kesehatan kita adalah kanker payudara dan kanker mulut rahim. Dan selalu 70% datang dalam keadaan stadium lanjut yang mestinya bisa kita cegah ya. Kanker payudara dengan kematian tinggi, cakupan screeningnya masih rendah, baru 45% puskesmas melakukan deteksi dini. Cakupan pelayanan paliatif 1%, 70% kasus datang pada stadium lanjut. Waktu tunggu yang panjang untuk mendapatkan terapi definitif. Ya, artinya baru setengah ini puskesmas seluruh Indonesia. Untuk Sultra sendiri, mudah-mudahan angka ini sama. Tapi kalau lebih kecil, harapkan dengan pelatihan ini bisa memberi motivasi, bisa untuk puskesmas lainnya dan bisa yang sudah karena beberapa kali melakukan pelatihan ini, artinya tenaga kita yang kita melakukan deteksi kedua kanker ini sudah cukup banyak. Hanya sekarang tinggal menggiatkan kembali kegiatan itu betul bisa meningkatkan cakupan pemeriksaan IVA di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Karena kita cabut ini Kanker dan penanggulangannya ya, ada sel normal, kemudian faktor risiko, genetik, perilaku, kemudian sel normal ini menjadikan sel kanker dan sebagian kematian akibat kanker dapat dicegah faktor risiko tadi, pola hidup, perlindungan khusus, deteksi dan terapi dini dan pengobatan sesuai standar. Jadi meskipun kita mendeteksi dan terapi secara dini pun tetap ada beberapa hal yang harus saling tetap dikomprehensifkan untuk dilakukan penanganan pencegahan dari kanker payudara dan kanker mulut rahim ini. Ya. Jadi memang tugas kesehatan cukup banyak ya tugasnya, saya sadari. Kita dibebani dengan beberapa program prioritas, belum lagi stunting, belum lagi imunisasi anak, ini lagi harus kita laksanakan juga ya. Tetapi inilah menjadi tanggung jawab kita bersama ya, karena ini juga merupakan beban
dari pemerintah kita biaya penanggulangan ini cukup besar, ya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana masyarakat bisa berubah pola hidupnya sehingga mampu dan mau untuk melakukan deteksi secara dini penyakit-penyakit mungkin yang sering terjadi pada wanita, yaitu kanker payudara dan kanker mulut rahim. Ya. Dan ini pun tidak terlepas juga dari peran lintas sektor dan lintas program. Nah, beberapa strategi penanggulangan kanker payudara, pilar 1 ya promosi pasti kita lakukan, kemudian diagnosis, kemudian tata laksana ya. Nah, strategi nasional juga untuk di strategi nasional untuk kanker payudara ada pilar 1 promosi kesehatan, kemudian pilar 2 deteksi dini, dan pilar 3 tata laksana. Sedangkan untuk kanker leher rahim kita lakukan juga pilar 1 promosi kesehatan 80%. Artinya selain kita betul-betul bisa menyiapkan SDM yang bisa melakukan deteksi dini, tapi kegiatan ini juga harus lintas program. Promosi kesehatan juga harus dilakukan oleh program yang lain, ya. Kemudian ada perlindungan khusus dan tata laksana kasus. Nah, untuk implementasi 4 pilar ini ada promosi kesehatan, mencegah orang sakit, hanya orang sehat. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi pilar 4 itu promosi, perlindungan khusus, deteksi dini, dan tata laksana kasus. Ya. Baik. Jadi itu hal-hal yang mungkin wajib dan harus kita lakukan untuk program penanggulangan kanker mulut rahim dan kanker leher rahim dan kanker payudara ini. Saya harapkan teman-teman setelah pelatihan ini, di akhir pelatihan ini mungkin nanti mempunyai rencana tindak lanjut, kemudian mempunyai timeline apa yang harus dilakukan dari 4 pilar itu, kapan waktunya, kemudian mempunyai target dari seluruh sasaran yang ada wanita usia subur yang ada di wilayah kerja, target per harinya berapa, target per bulannya berapa, dan per tahunnya berapa sampai seluruh sasaran itu bisa kita capai. Ya. Jadi ini saya titipkan program ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi cakupan deteksi dini dari kanker payudara dan kanker leher rahim ini, dan semoga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan sehingga program ini tetap berjalan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin disebutkan, oke. Kalau tidak ada, kepada Ibu Dokter kami ucapkan terima kasih, dan kami akan ke panitia dan untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Saya izin live ya. Iya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Semangat, tetap lanjutkan program ini ya. Terima kasih. Siap, Siap, Dok. 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 Makasih.